menyampaikan satu kebenaran ilmu yang belum pernah disampaikan oleh siapapun. Dalam mengambil ilmu agama, kita bukan melihat apa yang disampaikan, tapi melihat siapa yang menyampaikan. Karena kalau kalian melihat apa yang disampaikan, maka kebenaran ilmu agama ini akan subjektif. Kalau apa yang disampaikan isinya sama dengan pikiran kalian, kalian akan komen, wah benar sekali Ustadz, betul Ustadz, setuju Ustadz. Tapi kalau nggak sesuai dengan isi pikiran kalian, kalian akan komen, wah nggak begitu Ustadz, kalau menurut saya begini Ustadz, itu salah Ustadz. Tapi kan ada makola, ungdur makola, walatang dur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kamu harus tahu konteksnya. Makola itu konteksnya adalah semisal ada orang fasik, pemabuk, pezina, pencuri, terus nyuruh kamu sholat. Kamu sholatlah. Terus kamu jawab, kamu sendiri aja nggak pernah sholat, nyuruh saya sholat. Ya jangan seperti itu. Kamu harus melihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Bedanya dengan urusan mengambil ilmu agama. Kalau dalam urusan mengambil ilmu agama, kamu cek dalam kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fangzuru aman ta'khuduna dinakum. Agama kalian itu tergantung ilmu kalian. Maka perhatikanlah, lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Teksnya aman, bukan amma. Aman ta'khuduna dinakum. Siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Jadi dalam urusan mengambil ilmu agama, kalian harus melihat siapa yang menyampaikan. Dia belajarnya dari mana? Dia gurunya siapa? Dia mengatakan seperti itu punya kepentingan apa? Jadi kalian harus melihat siapa yang menyampaikan. Kalian yang NU, lihat Gus Baha, lihat Pondok Lirboyo, lihat Pondok Ploso, bagaimana menanggapi tentang ilmu nasab. Kalian yang Muhammadiyah, lihat Ustadz Hadi Hidayat. Kalian punya Ustadz Adi Hidayat. Kalian yang idolanya Ustadz Abdul Somad, kalian lihat beliau tanggapannya tentang ilmu nasab seperti apa. Gus Baha itu ulama yang diakui dunia. Beliau tidak punya HP Android. Beliau viral bukan karena kemauan sendiri. Santri-santrinya yang video tanpa disuruh Gus Baha dan akhirnya viral. Mbah Rian, karyanya diakui oleh internasional. Beliau menyembunyikan diri. Beliau punya karangan kitab yang bahas tentang nasab Pahlawi. Orang seperti Mbah Rian yang menyembunyikan diri, masa kalian berpikir beliau punya kepentingan pribadi dalam membahas nasab Pahlawi? Enggak. Orang-orang seperti beliau, mereka-mereka semua menyampaikan kebenaran agar kalian tidak ikut terseret dalam kesesatan gitu loh. Kalau Pak Imaduddin, ya silakan kalian lihat bagi pengikutnya. Beliau punya kepentingan apa? Jangan-jangan beliau joker, orang baik yang tersakiti. Tapi saya nggak menjustis loh ya. Kan saya hanya bilang, jangan-jangan. Nah ini aku baru turun gunung, yang belum follow silahkan di follow dulu teman-teman. Barakallahu fikum. Seharusnya orang yang alim itu mengajarkan kepada umat ini untuk hidup damai, rukun, kemudian legowo dengan pemahaman pemikiran yang berbeda dengan pemahaman. Namun saya menganalisa Kiai Haji Imanuddin ini berkali-kali ketika ada seorang ulama yang berseberangan dengan beliau, maka ulama ini langsung dikritik. Seperti Buya Yahya, Buya Ar-Razi Hashim, bahkan dulu pernah menantang Tuan Guru UAS. Dan saat ini yang lagi viral ketika beliau menyebut-nyebut dua nama tokoh ulama besar, yang kedua ulama ini semuanya tawadu, yang kesehariannya itu bisa menjadi dakwah untuk kita. Yang pertama ada Gus Baha, kemudian ada Mbah Rian yang namanya juga sedang viral saat ini. Saya tidak merendahkan Kiai Haji Imanuddin, beliau orang alim, tapi jangan suka mengkritik apalagi menantang-nantang orang yang berseberangan atau pemahamannya berbeda dengan pemahaman Anda. Kita harus menghormati, menghargai pendapat pemahaman orang lain. Jangan begitu dia dekat dengan Ba'alawi, kemudian mendukung Ba'alawi, kemudian kita langsung mereka tidak faham. Mengkritik Gus Baha itu sama seperti anak TK mengkritik mahasiswa. Itu nggak nyambung, itu nggak sebanding, itu nggak selevel. Bahkan kalau ada orang yang berani merendahkan dan menganggap remeh pemahaman keilmuan Gus Baha, gak usah sama Gus Baha dia. Gak usah berhadapan sama Gus Baha dulu. Berhadapan dulu sama jamaahnya. Itu jamaah Gus Baha itu kan banyak orang alim itu. Mbah Rian itu seorang alim. Menyembunyikan dirinya.
menyembunyikan kealimannya, menyembunyikan kesolehannya. Ini yang harus kita contoh. Semoga Ki Haji Imanuddin juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa belajar legowo untuk menerima pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan diri. Jujur simkuring masuk ngarasa resahnya ka ulama-ulama teh kunaon sih pemuka-pemuka agama teh kitunya sok nyela ka ulama nu sejen gitu tah. Jeung diupload ka sosial media, ka internet diupload gitu tah. Padahal mah da munnya teh kitunya pandangan si Kiai ieu tentang Gus Baha. Jalma mah moal mantak kitunya, moal mantak menguasai semua ilmu, moal sok sanajana di bidangna. Ayeuna cek si Akang ieu, cek si Kiai ieu nya Gus Baha gitu tapi di bidang da ngaranna ge jalema kitu tah silang ting diobrolkeun bari jeung diupload ka internet. Justru nu mantak kitu teh cek simkuring mah nu mantak jadi memecah belah kitu tah. Kunaon sih padahal mah kitunya teu kudu ngobrol kitu. Teu kudu ngobrol Gus Baha belum menguasai hanya nya teu naon atuh da. Kabeh ge aya pasarna kitu tah lah aya muridna. Mun ceuk Ahmad Dhani mah bebek ngumpul sama bebek, ayam ngumpul sama ayam, angsa ngumpul sama angsa. Kurnaon atuh ayeuna ayam ngeritik ka bebek, bebek ngeritik ka angsa. Anggur mah kritik tuh pemerintah, kebijakan pemerintah kritik tuh negara ayeuna teh keur ekonomi semakin melemah, hidup semakin sulit. Ta eta nu kudu dibenerkeun mah lain kakak ngeritik sama ulama na keur naon, bari jeung diupload ka internet, keur naon ieu mah nya.